And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembelajaran IPA untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel. Sel-sel dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan untuk membentuk sel-sel yang baru. Sel-sel ini nantinya akan terbentuk jaringan sehingga organ-organ di dalam tubuh. Sayangnya, sel ini memiliki usia. Contohnya ada pada sel darah merah yang hanya bisa hidup selama 120 hari dan akan mati setelah 120 hari. Disinilah peran pembelahan sel, yaitu untuk mengganti sel-sel yang telah mati atau rusak. Pembelahan sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang terjadi secara spontan, di mana sel langsung membelah menjadi dua. Pembelahan ini umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya memiliki satu buah sel saja. Contohnya seperti bakteri dan juga sianobakteri. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh pembelahan amitosis yang terjadi pada amuba. Awalnya satu, lalu dia mengalami proses pembelahan amitosis, lalu terbentuklah menjadi dua amuba. Nah, jenis yang kedua adalah pembelahan mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh yang dilakukan secara mitosis. Nah, sebelum berlanjut ke materinya, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Nah, yang pertama, nanti akan sering ditemui istilah 2N. Nah, 2N ini disebutnya adalah diploid. Ini yang menandakan jumlah kromosom. Yang kedua, nanti ada lagi istilah yaitu adalah N. Ini juga sama, jumlah kromosom. Disebutnya adalah haploid. Jadi 2N itu diploid, sementara N itu adalah haploid. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelahan mitosis. Pembelahan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap profase. Pada tahap ini sudah terbentuk yang namanya kromosom. Kromosom itu yang mana? Nah, kromosom ini adalah yang berada pada bagian tengah yang berbentuk seperti huruf X. Nah, selanjutnya pada tahap profase ini juga sudah terbentuk yang namanya gelendong pembelahan. Ini adalah yang garis-garis ini ya. Ini berfungsi untuk sebagai petunjuk arah ketika terjadinya proses pembelahan. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan metafase. Pada tahapan ini, kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan. Bidang pembelahannya letaknya ada di bagian tengah. Ini kromosomnya sedang berjejer di bagian bidang pembelahan. Yang ketiga adalah proses anafase. Nah, dalam proses ini terdapat istilah kromatid. Tadi yang pertama kromosom, yang di sini adalah kromatid. Lalu apa bedanya ya? Nah, untuk memudahkannya kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau kromosom, itu dia bentuknya seperti huruf X. Nah, sementara kalau kromatid, dia adalah setengah dari kromosomnya. Sehingga bentuknya adalah V. Nah, di tahapan anafase ini, si kromatid itu dia sudah bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, biasanya si kromatid ini sudah berada pada kutub yang berbeda dengan jumlah kromosom yang jumlahnya sama antara di bagian kanan dengan bagian kiri. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Pada tahapan ini biasanya akan terbentuk yang namanya cincin pembelahan. Dan kemudian akan terjadi yang namanya proses pembelahan. Sehingga yang awalnya satu sel kemudian bisa menghasilkan dua sel sebagai hasil proses pembelahannya.
Jadi itu ya prosesnya ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya ada pembelahan meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis ini terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau disebutnya adalah sel gamet. Pada dasarnya, pembelahan meiosis ini sama dengan pembelahan mitosis. Bedanya pada pembelahan meiosis ini terjadi sebanyak 2 kali. Kita lihat langsung ke gambarnya ya. Nah, pada meiosis yang pertama, ini ada tahap interfase, kemudian ada tahap profase. Sama ya, di tahap profase ini juga sudah terlihat kromosom dan juga benang gelendong. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah metafase yang pertama. Ini sama ya, kromosomnya sudah berjejer di bidang pembelahan. Kemudian tahap anafase 1, kromatidnya, kalau di meiosis ini bukan kromatid, tapi masih dalam bentuk kromosom. Jadi kromosomnya dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu pada tahap telofase ini akan terjadi proses pembelahan atau sitokinesis, menghasilkan 2 sel anak dari satu induk. Nah, lalu dilanjutkan ke meiosis yang kedua. Dia masuk ke dalam tahap profase yang kedua, lalu tahap metafase yang kedua, ini sama ya, kromosomnya dia ada di bagian tengah. Lalu masuk ke tahap anafase 2. Di tahap ini yang bergerak ke kutub yang berlawanannya, ini adalah kromatid. Bentuknya adalah V tadi ya. Lalu dilanjutkan ke tahap telofase yang kedua, lalu yang terakhir akan terjadi proses pembelahan atau sitokinesis menghasilkan 4 buah sel anak yang memiliki kromosom setengah dari induknya. Jadi tahapannya sama ya, bedanya hanya terjadi secara 2 kali dan menghasilkan jumlah anak sebanyak 4. Nah, ini perbedaan dari mitosis dan meiosis. Yang pertama dari jumlah anakan atau jumlah anaknya. Kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel. Kalau meiosis dia 4 sel. Lalu yang kedua dari tempat terjadinya. Mitosis terjadi di sel tubuh, sementara meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Kemudian yang ketiga dari fungsinya. Kalau mitosis ini untuk pertumbuhan, regenerasi, atau penggantian sel yang rusak, kemudian untuk reproduksi secara aseksual. Sementara untuk meiosis ini fungsinya untuk pembentukan sel kelamin atau gamet. Yang keempat dari kromosom anaknya. Kalau mitosis dia tadi sama dengan induknya ya, disebutnya diploid atau 2N. Sementara kalau meiosis ini dia setengah dari induknya, sehingga kromosom anaknya sifatnya adalah haploid. Nah, kemudian untuk proses replikasi DNA-nya, ini dia terjadi saat interfase sebelum mitosis dimulai. Sementara kalau meiosis, dia terjadinya pada saat interfase sebelum meiosis tahap 1 dimulai. Untuk jumlah pembelahannya, tadi kalau mitosis hanya sekali, sementara meiosis sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kita masuk ke proses gametogenesis. Nah, proses gametogenesis ini masih nyambung dengan pembelahan sel. Proses gametogenesis ini adalah proses pembentukan sel kelamin, baik pada jantan maupun pada betina. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama yaitu adalah proses spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan dan pemasakan dari spermatozoa. Ini terjadinya di bagian tubulus semi-infirus yang berada di dalam testis. Nah, ini untuk prosesnya. Yang pertama, ini ada spermatogonium atau cikal bakal dari sperma. Kemudian, spermatogonium ini membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer ini dia akan membelah secara meiosis yang pertama menjadi spermatosit sekunder.
lalu membelah kembali secara meiosis yang kedua menjadi spermatid. Nah, nantinya spermatid ini akan mengalami proses pematangan sehingga membentuk yang namanya spermatozoa. Nah, sekarang kita ke oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Terjadinya di bagian ovarium dan hasilnya adalah satu ovum yang fungsional. Nah, kita lihat tahapannya. Yang pertama ada oogonium, sama ini cikal bakal dari ovum, mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit sekunder. Oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis menjadi dua. Yang satu oosit sekunder, satu lagi adalah badan polar primer. Kemudian oosit sekunder dan badan polar primer mengalami meiosis yang kedua, menjadi satu buah oosit sekunder dan 3 buah badan polar. Nah, yang menjadi ovum itu hanya satu dari oosit sekunder. Sementara badan polar yang 3 ini biasanya akan mengalami peleburan sehingga tidak digunakan. Jadi dari satu oogonium tadi bisa menghasilkan satu ovum atau sel telur yang bersifat fungsional. Nah, sekarang tugasnya adalah gambarkan pembelahan mitosis, meiosis, spermatogenesis, dan juga oogenesis secara lengkap. Tadi sudah ada gambarnya ya, tinggal disalin ke buku tulis kalian masing-masing. Nah, jika sudah, maka selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita kembali lagi bertemu minggu depan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.